Oke, jadi kita akan bahas soal ujian mandiri Universitas Diponegoro tahun 2007 matematika. Kenapa saya bahas soal ini? Karena soalnya cukup menantang dan soal ini adalah salah satu soal waktu saya dulu menghadapi ujian ini, walaupun pada akhirnya saya tidak kuliah di Undip, tapi seingat saya waktu itu soalnya memang cukup menantang yang bagian matematikanya, karena cukup berbeda dengan waktu itu namanya SPMB. Nah, ini soal nomor 13 yang sebenarnya tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit kalau kita tahu triknya. Hanya saat itu saya nggak terlalu tahu, jadi saya kosongkan soal ini seingat saya. Tapi pertanyaannya ini, cos pi per 7 dikali 2 pi per 7 dikali cos 4 pi per 7. Nah, yang bisa kita perhatikan di sini 4 pi per 7 itu 2 kali lipat dari 2 pi per 7. 2 pi per 7 juga 2 kali lipat dari cos pi per 7. Jadi kemungkinan besar kita pakai rumus 2x, sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x, atau mungkin cos 2x gitu. Tapi yang kita pakai di sini, adalah sin 2x. Yang kedua, rumus penjumlahan dua sudut, sin x plus y itu sama dengan sin x dikali cos y ditambah cos x dikali sin y. Ini sebenarnya rumus standar trigonometri SMA yang semestinya sudah hafal di luar kepala, tapi saya sudah lama sekali tidak bermain matematika, jadi saya harus mencatat rumus ini dulu. Oke, kita mulai saja. Di sini kita punya cos pi per 7, cos 2 pi per 7, dan cos 4 pi per 7. Saya mau jadikan si pi per 7 ini jadi 2 pi per 7. Jadi saya kalikan semua ini dengan 2 sin pi per 7. Oke. Karena kita mau mengalikan ini dengan 2 sin pi per 7 agar nilainya sama pada akhirnya, maka di penyebutnya saya harus tambahkan 2 sin pi per 7. Jadi sama aja dengan mengalikan seluruh ini, persamaan ini dengan 1. Atau sama aja. Lalu kita tuliskan soalnya lagi, kita salin. Cos 2 pi per 7. Pi per 7. Lalu ini cos 2 pi per 7. Lalu terakhir cos 4 pi per 7. Oke, jadi soalnya akan sama dengan ini. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang pertama. Karena ini 2 sin pi per 7 dikali cos pi per 7. Jadi kita jadikan satu yang ini. Kita jadikan sin 2 pi per 7. Jadi pertama saya punya 1 per 2 sin pi per 7 dikali sin 2 pi per 7. Lalu kita punya sisanya cos 2 pi per 7 lalu dikali cos 4 pi per 7. Oke, papan tulis kita penuh. Saya coba bersihkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Atau sepertinya saya punya solusi lebih baik. Ada papan tulis baru di sini. Oke, kita geser papan tulisnya. Oke, kita bisa lanjut dari sini. Oke, sekarang saya mau menjadikan ini jadi 1. Karena ini sin 2 pi per 7 dan ini cos 2 pi per 7. Kita bisa jadikan 1 jadi something
4pi per 7 kan ya. Nah, berarti kita punya di sini 1/2 sin pi per 7. Lalu ini saya kalikan 1 atau saya tuliskan setengah kali 2. Lalu ini sama kan ya. Sin 2pi per 7 cos 2pi per 7. Lalu yang terakhir cos 4pi per 7. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ini bisa kita jadikan satu dengan rumus yang pertama. Ini jadi sin 4pi per 7. Lalu kita bisa mengalihkan ini, setengah yang ini dengan setengah yang ini. Maka ini jadi 1/4. Atau satunya dibikin di tengah saja. 1/4 sin pi per 7. Lalu ini sin 4pi per 7. Lalu ini cos 4pi per 7. Nah, kayaknya nggak kelihatan ya. Oke. Seperti ini. Jadi ini, dan ini kita turunkan lagi. Oke. Sekarang saya singkirkan papan tulis yang ini. Kita bisa lanjut. Di sini kita punya ini. Sekarang saya mau jadikan ini sin 4pi per 7 sama cos 4pi per 7 jadi 8pi per 7. 8pi per 7 sama dengan sebelumnya. Saya biarkan yang ini 1/4 sin pi per 7. Lalu ini dikali setengah dikali 2. Lalu ini jadi sin 4pi per 7. Lalu ini cos 4pi per 7. Oke. Sekarang kita bisa lihat lagi di sini. Ini akan sama dengan sin 8pi per 7. Lalu kita kalikan ini dengan yang setengah ini. Saya dapat 1/8 sin pi per 7. Lalu dikalikan dengan sin 8pi dibagi 7. Oke. Nah, 8pi per 7 itu kita bisa tuliskan sebagai 7pi per 7 ditambah 1/7 pi atau pi per 7. Nah, ini kita bisa tuliskan jadi pi. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai sin pi ditambah pi per 7 dibagi 8 sin pi per 7. Oke, nah sekarang kita mau menghitung yang atas. Kita pakai rumus yang ini, yang kedua, sin x plus y dan seterusnya. Karena papan tulis kita penuh, saya mau hapus dan kita lanjutkan di tempat yang bersih. Oke, sejauh ini kita punya ini, sin pi plus pi per 7 dibagi 8 sin pi per 7. Kita pakai rumus penjumlahan sudut dari sinus. Jadi kita bisa jabarkan yang penyebutnya jadi sin pi
dikali cos pi per 7 ditambah cos pi dikali sin pi per 7. Lalu ini dibagi 8 sin pi per 7. Nah, sekarang kita punya sudut sin pi dan cos pi. Kalau kita gambar grafik sinus dan kosinus, grafik sinus itu seperti ini. Kita punya ini di sini, di sini, dan di sini. Di sini 0, di sini 90 derajat atau pi per 2. Di sini 180 derajat atau pi. Lalu di sini itu adalah 2pi. Jadi sin pi di sini adalah 0. Jadi sin pi adalah 0. Jadi kita bisa yang ini 0 dikali cos pi per 7 adalah 0. Lalu cos pi, kalau kita gambarkan grafiknya, cos itu seperti ini. Oke. Di sini 90 derajat atau pi per 2. Di sini 180 derajat atau pi. Di sini 3 per 2 pi, dan di sini ini adalah 2 pi. Jadi di sini cos pi itu adalah minus 1. Jadi ini tuh minus 1. Ini 1. Ini sama, ini minus 1, ini 1. Jadi cos pi adalah minus 1. Jadi kita punya ditambah minus 1 dikali sin pi per 7 dibagi 8 sin pi per 7. Oke, sekarang saya punya persamaan ini. 0 ditambah ini akan menjadi minus sin pi per 7 dibagi 8 sin pi per 7. Karena nilai sin pi per 7 bukan 0, jadi kita bisa coret. Ini kita bisa coret sisa 1. Karena bukan 0 bagi 0, tapi ini suatu bilangan, ini suatu bilangan. Jadi sisanya, bukan sisanya. Kalau kita coret, dia akan dapat 1. Jadi yang atas akan jadi minus 1. Kemudian penyebutnya tetap 8. Jadi jawabannya adalah minus 1/8, atau kita kembalikan ke soal awal, jawabannya adalah B. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel saya. Jangan lupa tinggalkan komen dan like videonya. Terima kasih.